sangat mendukung itu kan orang tua, Oh. mama papa itu. Kalau keluarga wis tidak percaya, wis tidak percaya. Mereka mengatakan bajingan ya bajingan. Halo guys, ketemu lagi dengan OMK Santa Maria Ponorogo. Kali ini sangat spesial sekali. Kita nggak di paroki Santa Maria Ponorogo, tapi kita bertamu di salah satu paroki yang ada di Kabupaten Ponorogo juga, yaitu paroki Hilarius Klepu. Santu. Barani. Santai. Halo guys, ketemu lagi dengan OMK Santa Maria Ponorogo. Hari ini sangat spesial. Ini tidak di paroki Santa Maria Ponorogo, tetapi kita bertamu di paroki Santo Hilarius Klepu. Dan di sini kita nanti akan ngobrol dengan salah satu romo yang beliau juga sangat gaul sekali, membaur dengan teman-teman muda. Beliau juga suka jalan-jalan dan refreshing lah pastinya dengan teman-teman muda. Mari kita perkenalan langsung. Romo, perkenalan Romo. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Romo Ignatius Prasetyo Ambardi. Saya bertugas di paroki Santo Hilarius Klepu ini sejak Agustus 2020 hingga saat ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman UMK dari Santa Maria Ponorogo. Terima kasih juga kepada para romo Santa Maria yang mengajak mereka untuk istilahnya silaturahmi. Mereka ingin bermain, kemudian ingin mencoba mengalami situasi di paroki Santo Hilarius Klepu ini pada masa pandemi COVID-19, di mana kita semua diajak untuk sabar, untuk setia, untuk tekun melaksanakan apa yang menjadi kehendak bersama, yaitu saling menjaga kesehatan masing-masing, juga menjaga kesehatan saudara-saudari kita. Lalu kita mencoba untuk membantu melalui ulah tapa pada masa Prapaskah ini. Ini kesempatan bagi kita ya untuk mencoba menggali bersama sehingga kita mampu untuk mengenal Kristus dalam hidup kita. Oke. Terima kasih Romo Pras atas perjamanannya dari Santo Hilarius Klepu. Spesial lagi Romo Pras ini, Sabtu kemarin beliau ulang tahun. Kita selamatkan ulang tahun dulu sama Romo Pras. Selamat ulang tahun Romo Pras. Terima kasih. Nih, sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Sama-sama. Oke Romo, sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan Romo, mari kita awali dengan tanda salib dipimpin oleh Romo Pras, monggo. Ya, mari kita awali segala peristiwa pengalaman kita, acara kita pada malam hari ini dengan membuka tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo Pras. Oke guys, kali ini kita akan bertanya tentang Romo Pras, mulai dari dia masuk seminari sampai saat ini. Pasti akan menarik sekali. Jadi teman-teman di sini akan mau bertanya Romo Pras. Pertanyaan pertama itu, pengalaman masa muda Romo Pras itu seperti apa? Muda dari saat sebelum masuk seminari sampai sekarang jadi Romo dan ditempatkan di paroki Santo Hilarius Klepu ini Romo. Jadi nanti teman-teman nanti kan biar apa, kalau yang mau menjadi Romo itu biar wah ini kayak saya ini mungkin kan gitu Romo. Saya
tertarik atau seperti apa gitu bro? Mungkin seperti apa Romo? Jadi kita juga sharing mungkin pengalaman hidupnya Romo Pras itu juga buat pelajaran sama kaum muda yang saat ini. Ya, yang saya ingat loh ya. Iya. Karena sudah pengalaman sebelum masuk seminario. Itu kan wis berapa tahun kan gitu. Ya sih banyak yang lupa. Maka nanti kalau misalkan saya ini memberikan sharing saya, mungkin ada yang ya mau minta maaf karena tidak semuanya bisa saya rekam. Oke Romo. Jadi apa? Ya, saya mengalami hidup di luar itu ya sebetulnya sama seperti kalian semua. Cuman pada saat itu kan ya mungkin ini juga karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Apalagi kita sendiri tidak kuat untuk menghadapi itu, ya akhirnya ikut arus. Itu kan biasa seperti itu. Jadi kalau ditanya soal apa dulu, ya memang sebetulnya sama seperti yang teman-teman lakukan ya, cuman apa istilahnya, porsinya, levelnya itu kan berbeda saat itu. Apalagi lingkungan dan seterusnya, ini membuat kita menjadi ya banyak godaan banyak ya, karena kita tidak kuat juga. Orang tua juga, meskipun orang tua udah macam-macam banyak memberi nasihat dan sebagainya, tapi kan ya itu tadi lebih kuat itu ya, bahwa ternyata daging itu lebih kuat gitu loh daripada rohani. Maka ketika semuanya sudah saya lewati, yaitu puncaknya itu ketika saya masuk penjara itu yang membuat kilas balik. Tidak hanya 180 tapi 360 balik arah gitu. 360 derajat, jadi iya, mulai dari situ karena itu bagi saya itu puncak is notok. Gitu. Sudah mentok lah ibaratnya mau ya. Iya, mentok. Ada bilang gini, ya itu tembok. Ini tembok, dhuwur genteng. Sakti itu kan iso. Sakti lewat. Ya Pak Dewi orang ya. Ya ada di situ. Terus balik itu, terus saya mencoba untuk berbenah, memperbaiki diri kembali. Apa yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, meskipun ya penderitaan wonge kan dewi ya. Tapi saya mengalami itu semua, penderitaan itu hilang gitu loh. Ketika saya menemukan, aku melu Gusti Yesus. Lupa Gusti Yesus terus melu ngono loh. Itu semuanya kan hilang penderitaannya. Sampai masuk seminar itu saya mengalami kembali ya kita tadi 360 derajat. Jadi ketika Romo, mohon maaf Romo ya, bukan maksudnya untuk mengjung, ketika Romo sudah ada di titik terburuknya, sudah mentok tadi yang dikatakan, itu ingat dengan Gusti. Sapa maneh kene kan lho. Ayo. Apalagi biasanya kalau kita di posisi yang seperti itu, orang yang terdekat biasanya menjauh. Menjauh kabeh. Orang tua yo jauh. Malu, keluarga malu. Anaknya dia ora ono gak dikunjungi blas. Tiba-tiba ibu tok yang mengunjungi terus bawa kitab suci. Itu sing membuat itu kembali gitu loh. Semangat.
menyentuh hati lah. Kan karena ya itu dari situ aku mengenal sabdane itu loh masih meskipun itu hanya saya baca, enggak saya mengerti tapi cuma saya baca berulang-ulang sampai aku metu, sampai aku bebas. Bener loh. Nah dari situ terus punya keinginan ketika pulang udah sampai saya nggak berani keluar selama setahun. Setelah keluar dari penjara itu mengasingkan diri. Iya. Pasti mengasingkan diri itu Romo ada yang dipikirkan dan ada yang diberatkan, pasti seperti itu Romo. Jadi ketika Romo setelah mohon lagi Romo setelah bebas itu di rumah merenung 1 tahun itu seperti apa Romo? Maksudnya merenung itu. Jadi selama itu yang saya lakukan ya kembali membaca kitab suci, kemudian ada buku yang saya ingat Thomas A. Kempis itu. Oh, Thomas A. Kempis ya. Iya kan? Iya. Kalau seminari kan masih paham mengikuti jejak Yesus, mengikuti Yesus itu yang terus sampai selama setahun saya mencoba untuk mencoba memasukkan. Oh iya. Mencoba untuk mengisi lagi yang kosong tadi. Sing kosong iki mau wis bar wis. Ini ngono to. Wis aku wis bar wis. Nol balik. Ya to kan istilahnya kan balik nol. Mulai dari nol ya gitu. Mulai nol ya, aku kan ngono. Nah, itu yang saya isi. Oh, seperti itu. Ngono. Supaya karena akhirnya kan saya setelah itu kan punya keputusan itu untuk masuk seminar itu ya selama setahun itu. Nggak cepat. Iya. Gitu. Jadi selama 1 tahun Romo itu mengasingkan diri, Romo ini tidak memikirkan yang dulu sudah selesai, sekarang ada kehidupan baru. Ayo kita jalan. Iya. Salah satu bukunya tadi tapi awal buku itu karena ini ya yang dikasih oleh orang tua tadi, ibu tadi. Iya, ibu saya menyentuh sekali. Hanya ibu saya yang mau dan meskipun Yosi mau kan kayak bapak itu kan karena tokoh macam-macam lah, mungkin malu dan sebagainya. Ibu keluarga pun juga mau, kakak-kakak dan adik-adik izin karena malu. Lalu ya ibu itu suatu saat kalau saya sih mengharapkan sing teko itu kan nek nang penjara itu kan tuh rokok, yo gorengan, makanan lah, iya toh. Oh, bisa bagi-bagi. Di situ kan kita bisa bagi-bagi. Punya teman banyak. Iya. Itu ternyata kan enggak. Kecewa kan. Kitab suci. Tapi setelah itu menjadi itu simple tapi sangat bermakna sekali buat kehidupan Romo Pras ini. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kenakalan remaja itu tidak apa-apa, lanjutkan sampai mentok, baru kembali ke tapi kalau bisa jangan terlalu mentok lah. Jadi seperti itu lah. Sangat menarik sekali. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Ingat jangan nanggung. Nakal sekali. Sekali saja mau, enggak 2 kali ya? Enggak, sekali mentok iki mau lho. Barbar wis. Nggih. Jadi kalau remaja ya biasa kenal remaja seperti itu. Setelah memutuskan untuk masuk seminari itu, kan pasti ada teman-teman atau keluarga yang saat itu menjauh. Tanggapannya apakah positif atau negatif? Karena kan kebanyakan orang itu mengecap kalau sudah jelek terus, biasanya seperti itu. Iya, benar. Itu seperti apa tanggapan dari keluarga kecil saja? Betul. Itu yang memang yang terjadi seperti itu. Jadi kayak misalkan teman lama dulu ya toh sama-sama ininya
berkecimpung di dunia yang sama. Dunia narkoba seperti itu, obat-obatan seperti itu. Ya mereka menganggap wis mati, menganggap saya itu udah mati karena udah saya setelah itu kan enggak Kumpul lagi. Enggak kumpul ketika di penjara itu kan yes biasa. Konco-konco ngono kan biasa. Ya. Iya tuh. Iya Romo. Nek ini wis mlebu anu saura ndak mungkin. Ndak mungkin. Itu wis dewi-dewi. Jadi soal individu Romo, individunya pribadi seperti apa. Sahabat sejati dikatakan seperti itu ya kayak nggak bisa kalau kita selama ini seperti itu loh ya. Itu tanggapan dari teman-teman bahwasanya Romo Pras ini sudah nggak ada setelah memutuskan untuk kembali ke Tuhan, ke Gusti Pangeran itu. Romo Pras dianggap sudah nggak ada. Dan itu pandangan dari teman-teman. Kalau dari keluarga sendiri itu memutuskan masuk keluarga sendiri juga sama. Yang sangat mendukung itu kan orang tua, mama papa itu. Kalau keluarga wis tidak percaya, wis tidak percaya. Mereka mengatakan bajingan ya bajingan. Ini loh, itu mau stigma seperti ya stigma jelek seperti itu. Tapi yo sakit sih. Itu keluarga dewi soalnya menurut. Kalau orang lain nggak ada masalah. Ketika keluarga yang mengatakan itu, itu resiko gitu. Resiko yang aku ambil. Salibku. Aku memutuskan untuk ikut. Iya, karena aku memangkul salib Yesus. Kan dulu juga istilahnya kan merugikan mereka. Ngono lho. Ya Romo. Iya kan? Nggih. Keluarga, orang tua tak rugikno karena tindakanku ngono kan itu semua ya, itu enggak apa-apa, enggak wajar ya, tak terima resiko. Jadi tetap orang tua walaupun bagaimanapun keadaan anak atau nakal atau baik, orang tua selalu merangkul, memeluk anaknya itu kekuatan. Kamu pernah pakai kekuatan untuk masuk seminari? Oh ya, itu yang menjadi kekuatan saya kan ini. Terus ini Romo, kan setelah itu Romo memutuskan masuk seminari menjadi frater. Nah, di seminari sendiri apakah itu masih histori itu masih ke bawah di lingkungan seminari atau Romo diterima dengan tulus dengan hati yang lapang? Gimana? Ya rata-rata memang mereka teman-teman yang baik, rata-rata mereka menerima saya adanya, meskipun ya ada beberapa ya toh biasa kan ini. Waktu itu kan awal-awal ya itu memang tantangan dulu. Aku yang istilahnya merasa sudah senior gitu ya. Karena senior usia. Oh, masuk seminari Aku masuk seminari postulat itu 29 tahun. Oh, iya. Jadi tabisan itu umur 40. Oh, gitu. Umur usia 40 itu pas tabisan. Jadi ya mengalami dengan teman-teman frater sing masih muda mungkin itu adik dan seterusnya. Ya cuman itu mau tantangan begitu. Sanggup apa enggak? Iya. Seleksi alam lho itu. Iya. Semua kan seleksi alam. Ini dituntut kudu rendah hati, kudu apa sabar. Iya tuh. Sing tuwek ngalah, sing waras ngalah. Iya lho. Lu aku kadang pertama kali aku masuk ini ana sing nemen latar adik kelas. Jadi yes guyon, maksudnya guyon tapi kan jadi lho soal anu tuh awal-awal kita soal idealis. Iya. Di seminar ini ternyata ketika iya wis kuat-kuatan ae wis kudu sabar, kudu rendah hati kan ngono.
supaya awet sampai Iya. Jadi iso lho kok to nang ngono. Aku wis ngalami kabeh. Ayo. Saiki soal apa ngono Dek, ya wis iku belajarku ya kan ngono. Sabar. Nek nang jopo gak terima dianu, sikat kan. jika iya harga diri kan. Nang ngono gak ada harga diri. Semua sama. Oh, makanya Yesus sih Berat ya, Mas. Awal setelah kehidupan yang bebas. Setelah itu ikut semua Yesus seperti ini kita harus rendah hati. Iya. Apalagi masa lalu itu kan kayak narkoba itu kan tidak bisa langsung beberapa tahun hilang meskipun tidak pakai. Iya. Tapi secara medis kan itu bisa 12 tahun.